العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Salah satu ciri khas umat yang ta'abbud, yang ibadah kepada Allah, yang beriman kepada Allah, suka merendahkan diri hadapannya, dan kalimat ibadah artinya merendahkan diri. Kerendahan diri tidak bisa lepas dari berdoa, karena mengakui sebagai yang perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai tantangan, berbagai rintangan, tentunya dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita manfaatkan waktu-waktu yang tidak tahu berapa lama lagi ini, kita gunakan untuk mengkaji doa-doa dalam Al-Quran yang sudah saya kumpulkan, doa-doa dalam Al-Quran, serta diupayakan untuk dikaji, dibahas baik secara makna ataupun aplikasinya. Dan karena belum muncul tapi doanya sudah pada hafal insyaallah. Kita awali dengan kalau surat Al-Fatihah sudah pernah dibahas. Sekarang masuk ke doa dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Doa yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sangat berkaitan sekali dengan keperluan kita saat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, bukan cuma sekedar ingat, tapi tentunya diambil pelajaran, diikuti, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semua doa yang diungkapkan para nabi terdahulu, para rasul terdahulu, bukan sebatas informasi, tapi untuk diamalkan oleh kita masing-masing. Setiap doa, apalagi yang namanya doa, informasi yang lainnya pun adalah petunjuk bagi kita, terutama doa. Dan doa merupakan bukti bahwa kita adalah benar-benar sangat memerlukan kepada Allah, dan Allah tidak memerlukan kita. Wa idz qala Ibrahimu, ingatlah ketika Ibrahim berdoa dengan mengatakan Rabbi. Kalimat Rabbi dibaca bi, tidak Rabbu. Dalam ilmu nahu, kalau sekiranya memang tidak ada lanjutan, bacanya Rabbu, yang disebut dengan nakirah muayyanah, sehingga menjadi ma'rifat. Tapi kenapa dibaca Rabbi? Menunjukkan bahwa ada ya yang tidak ditulis dan tidak dibaca, itu Rabbi. Ya, kenapa tidak ditulis? Kenapa tidak dibaca? Tidak dibaca panjang, biar lebih terasa betul oleh kita saat menyebut wahai Rabbku, betul-betul dekat Allah kepada kita. Kan beda yang namanya panggilan yang panjang dengan panggilan yang pendek. Panggilan yang panjang jauh, Pak, Bu. Kalau yang dekat mah pendek-pendek aja, Pak, Bu. Demikianlah Rabbi. Berarti kita menemukan dalam Al-Quran kata Rabbi, dan tidak ada yang pakai huruf ya di dalam Al-Quran kalimat Rabbi. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari membaca doa dengan Rabbi itu pakai panjang ya-nya. Rabbi ighfir li dzunubi atau Rabbi inni a'udzubika. Tapi kalau dalam Al-Quran Rabbi ja'alni, Rabbi irhamni, Rabbi adkhilni, semuanya tidak ada yang pakai huruf ya. Kenapa? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan ini
Rabbij'al, jadikan hadza kawasan di mana kami berada, di mana aku berada. Dan Nabi Ibrahim berdoa dengan kata Rabbi, menunjukkan bahwa beliau sedang seorang diri, berdoa sendirian, menggambarkan bahwa kita pun terkadang berdoa sedang sendirian, terkadang bersama-sama. Dan Al-Quran membimbing kita untuk berdoa saat bersama ada Rabbana, saat sendirian ada Rabbi. Rabbi gfirli. Saat kita duduk antara dua sujud, Rabbi gfirli. Kenapa tidak Rabbana waktu kita duduk antara dua sujud? Kan rame-rame. Waktu sholat ada doa untuk bersama, ada doa untuk pribadi. Ketika kepentingan bersama, Rabbana. Umpamanya ihdinas siratal mustaqim, kepentingan bersama. Duduk antara dua sujud, menempatkan diri kita di hadapan Allah sebagai orang yang sangat-sangat memerlukan ampunan melebihi orang lain. Makanya pakai Rabbi. Kita temukan juga Nabi Sulaiman. Nanti insya Allah pada waktunya kita bahas lebih dalam. Dalam surat An-Naml digambarkan kepada kita bagaimana Nabi Sulaiman berdoa dengan kalimat Rabbi auzi'ni. Kenapa tidak Rabbana auzi'na? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Wahai Rabbku, bimbinglah aku agar aku mampu memanfaatkan semua karunia yang kau curahkan kepadaku menjadi bekal untuk bersyukur padamu. Kenapa tidak berdoa untuk bersama-sama? Nabi Sulaiman menyadari betul bahwa karunia yang Allah curahkan kepada dirinya di atas karunia yang dicurahkan kepada yang lain. Yang lain enggak sebanyak saya ini menerima amanat. Maka sayalah yang sangat memerlukan bimbingan Allah untuk bersyukur. Makanya Nabi Sulaiman berdoa dengan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Kita pun ketika melihat sekian banyak orang yang keberuntungannya di bawah kita, maka kita lebih dituntut untuk bersyukur kepada Allah melebihi orang-orang yang di bawah kita. Maka Rabbi diperlukan waktu itu. Kembali kepada ayat surat Al-Baqarah ayat 126. Rabbi'j'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan ini negeri yang aman. Menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim pada waktu itu melihat tempat di mana beliau berada belum menjadi negeri. Belum menjadi kawasan yang ramai. Masih sepi, masih kosong dari penduduk, kosong dari tanaman, kosong dari kosong saja, betul-betul kosong. Yaitu Mekah pada waktu itu kosong, belum ada siapa-siapa. Hanya beliau bersama Hajar dan bersama Ismail. Beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, ya Allah, jadikan kawasan ini yang kosong, tandus, kering, gak ada tanaman, gak ada orang. Engkau pencipta alam raya yang sangat luas. Engkau maha kuasa merubah keadaan ini sekejap saja kalau engkau menghendaki. Makanya Rabbij'al hadza, ya Allah, jadikan ini baladan amina, negeri yang aman. Dari kosong dijadikan negeri. Allah maha kuasa. Dan sekarang Mekah menjadi negara yang, kota yang paling ramai, tidak ada tandingannya di seluruh dunia. Dan aman lagi, paling aman, tiada tandingannya di seluruh dunia. Berdesakan jutaan manusia saat tawaf aman-aman saja. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Di tempat yang tidak berdesakan aman juga Allah jadikan. Oh, gampang. Terancam resesinya, katanya mulai resesi kapan? Kalau Allah menghendaki aman dari ancaman tersebut, gampang. Jadi doa ini sebetulnya menanamkan ke dalam diri kita harapan kepada Allah, optimis menghadapi masa depan. Kita kadang-kadang suka langsung gelisah, bimbang karena berita masih bisa dibuat, berita di media bisa dibuat, tapi berita dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Berita di media bisa diprogram untuk kepentingan tertentu,
Tapi berita dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar bermanfaat untuk kepentingan umat manusia. Ya. Rabbi ij'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan ini baladan, negeri aminan yang aman, dan tidak ada yang lebih aman daripada kota Mekah. Sampai saat ini tidak ada yang menandingi Mekah. Madinah adalah kota yang paling aman di dunia. Ya, masih ingat waktu melakukan perjalanan cukup jauh, sampailah pulang ke tanah air di pesawat, 3 kursi, saya di jendela, istri saya di tengah, sebelah kiri adalah ada seorang ibu muda, orang Margahayu Raya. Dibejakeun we nya orang Margahayu Raya ya. Lebih terasa. Tapi beda perjalanan. Dia juga dari tempat yang sama, namun tidak bersama-sama waktu berangkatnya. Dia dari Belanda, kemudian ketemu dengan kita waktu itu di mana ya, naik ya pesawat pulang ke Indonesia. Nah, dari mana? Berarti dari Swiss barangkali, sama-sama naik pesawatnya pulangnya. Nah, kemudian kan cerita yang di pinggir itu dengan istri saya. Iya, saya waktu di Itali, itu terasa betul kayak terancam keamanan itu. Sebentar, pokoknya diingatkan terus. Ya, istri saya juga bilang begitu. Iya, tour leader saya juga mengingatkan terus. Di sini malingnya sangat pinter gitu kan. Mau di Itali, mau di mana itu di Jerman, sangat pinter-pinter. Hati-hati. Pokoknya kalau kita makan di restoran, jangan sampai nyimpen dompet di sini atau tas di sini. Di sini aja nggak boleh, nempel aja di badan. Apalagi nyimpen di bawah. Wah, itu mah udah siap-siap ajalah kehilangan. Itu diingatkan terus oleh tour leader. Akhirnya kata yang satu lagi, iya saya juga katanya, wah ngeri sekali di sana. Istri saya ya tanpa berpikir jauh kan, iya coba katanya di Mekah, di Mekah mah aman, di Madinah aman, mobil-mobil di jalan raya, mobil-mobil mewah, ditinggal mesinnya hidup saja, orang sedang pada di masjid, aman-aman saja. Kata yang di pinggir itu, iya di sana ada hukum potong tangan katanya kalau maling. Makanya mestinya di Italia itu diterapkan hukum potong tangan. Cuek aja gitu ngomong itu. Ternyata dia non muslim. Akhirnya si ibu muda itu bilang kepada istri saya, Bu maaf ya karena tadi waktu saya makan tidak nawarin ke ibu. Ya nggak apa-apa. Pokoknya saya tahu kan di Islam kan diharamkan katanya daging babi. Saya kan tadi katanya roti mana pakai daging babi. Ya akhirnya ketika berkelakar begitu, coba katanya kata istri saya itu, kalau di Italia terapkan hukum potong tangan pasti aman katanya. Ya dia nggak merespon kalimat itu. Dan sebetulnya kan itu hanya hukum. Prakteknya ya banyak yang berdosa tapi tidak dijatuhi hukuman karena harus disidang dulu, ada bukti-bukti dulu, tidak asal dapat berita dipotong tangan. Dan yang motong tangan itu tentunya sudah ditugaskan oleh pemerintah, bukan sembarang orang. Yang jelas sampai saat ini hukum Islam masih diterapkan di sana dan ternyata aman, lebih aman. Kalau umpamanya sedang sholat ya sudah, barang-barang di luaran aman-aman saja. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Rabbij'al hadza baladan aminah. Dan keamanan waktu itu yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim tentu sangat berkaitan dengan masalah keamanan umum. Karena belum jadi kota, belum jadi negeri. Tapi enggak tanggung-tanggung bohongnya Nabi Ibrahim, Rabbij'al hadza baladan aminah. Warzuq ahlahu, dan berikanlah kepada penghuni kota ini, penghuni kawasan ini, minas samarat, dari buah-buahan. Subhanallah, memberikan kepada kita harapan. Kalau mohon kepada Allah jangan ragu-ragu, apa saja sampaikan permohonan kepada Allah. Nabi Ibrahim coba memohon buah-buahan.
di tempat yang tandus kering. Gimana bisa gitu? Kenapa enggak mohon, ya Allah jadikan tempat yang tandus kering ini jadi subur biar kami bisa bercocok tanam. Ini mah enggak. Permohonannya, berikan kepada penghuni ini, penduduk ini buah-buahan. Emang Nabi Ibrahim mohonnya buah. Sehingga sampai saat ini di Mekah enggak ada pohon pisang, tapi pisang banyak. Ya kan? Gak ada pohon mangga, mangga banyak di sana. Tidak ada pohon nanas, nanas banyak di sana. Subhanallah. Rambutan, salak di Mekah banyak. Cuma rambutannya, kalau rambutan di kita ada bijinya, kalau di Mekah mah gak ada bijinya. Memang hebat doa Nabi Ibrahim. Ada gitu rambutan gak ada biji, di Mekah banyak. Rambutan gak ada bijinya. Soalnya dikirim dari Subang udah dibuang bijinya. Udah di kalengan maksudnya. Iya. Jadi ini adalah salah satu bukti dikabulkannya doa Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu. Memberikan harapan kepada kita, kalau berdoa mah jangan tanggung-tanggung. Silahkan mohon, sampaikan kepada Allah dengan keyakinan Allah Maha Kuasa untuk memberikan apa yang Allah kehendaki, walaupun kita tidak membayangkannya akan tercapai. Terus kalau begitu, bolehkah kita memohon kepada Allah, saya mah belum bisa baca Quran yang baik, tapi ingin besok hafal 30 juz. Mohon begitu kepada Allah, ya silahkan saja, membuktikan bahwa Anda yakin kepada Allah, Allah Maha Kuasa. Dan apabila tidak Allah kabulkan seperti yang engkau minta, karena Allah Maha tahu kalau diberikan kepada engkau sebagaimana engkau minta, jangan-jangan bukan bermanfaat buat kamu, malah jadi sombong. Oh, saya sekali berdoa dikabulkan langsung jadi. Hebat ya doa saya, bisa-bisa berbahaya. Karena itu Allah memberi sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan apa yang Allah ketahui, ini yang bermakna. Bukan yang kita inginkan semata, tetapi yang diperlukan oleh kita. Warzuqhum minats tsamarat. Permohonan Nabi Ibrahim, man amana minhum billah wal yaumil akhir. Berikan ya Allah penduduk Mekah makanan mereka yang beriman dari mereka kepada Allah dan hari akhir. Pada zaman dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, Mekah dihuni oleh generasi yang bergantian, mukmin kafir, mukmin kafir. Tapi yang mukmin selalu ada. Pada zaman Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi Rasul, ada selalu orang yang bertauhid. Waraqah bin Naufal orang bertauhid. Ada seorang penyair ulung di Mekah, di Jazirah Arabia secara umum, dikenal syair-syairnya sangat mencapai puncaknya pada saat Al-Quran mau diturunkan. Di antaranya ada 10 penyair yang sangat dikagumi masyarakat Arab, sehingga karya-karyanya itu disimpannya juga di dalam Ka'bah. Disebut dengan Al-Mu'allaqatul Ashr. Digantungkan di Ka'bah itu karya-karya para penyair, saking diagungkannya oleh masyarakat Arab. Di antaranya penyair tersebut ada seorang mukmin yang tidak disebut mukmin, tidak disebut muslim, cuma isi syairnya sampai diabadikan oleh Rasulullah SAW. Dibacakan Rasul di tengah-tengah para sahabat. Pada waktu itu penyairnya sudah tidak ada. Rasul bersabda, kalau penyair ini sekarang masih hidup, pasti akan berada di sampingku, berjuang bersamaku. Kenapa? Karena penyair tersebut sudah menyampaikan bait-bait syairnya yang mengandung makna tauhid. Apa di antara baitnya itu? Satatikal ayyamu ma kunta jahilan ala kullu syai'in ma qala Allah batilu. Itu di antaranya lah. Bunyinya apa maknanya? Pasti akan datang padamu satu zaman di mana engkau saat ini belum tahu sama sekali. Dan apabila sudah tiba zaman tersebut, maka engkau akan tahu semua aturan selain yang datang dari Allah batil. Itu kan tauhid betul itu.
Sata'ti lakal ayyamu ma kunta jahilan. Ala kulla syai'in ma khalallaha batilu. Itu adalah syair Lubaid namanya. Jadi Lubaid penyair ulung. Nah, itu pada zaman Rasul belum lahir ada seorang penyair yang bertauhid. Kemudian ketika beliau menerima wahyu pertama dalam keadaan bimbang, gelisah, masih pucat mukanya, masih gemetar, masih menggigil, Khadijah mengajak Rasul untuk berangkat menemui pamannya. Ayo kita berangkat yuk ke paman kita, dia ahli Alkitab. Dibawa ke Waraqah bin Naufal. Setibanya di tempat, Khadijah berkata, silakan sampaikan pengalaman kepada paman. Rasulullah menyampaikan pengalaman kepada Waraqah. Waraqah berkata, kalau sekiranya aku diberi hidup di masa-masa mendatang, aku akan bersama kamu, mendampingi kamu, terutama ketika kamu diusir oleh masyarakat. Kenapa memang ini? Innahu lanamusun, kata dia. Ini adalah merupakan malaikat datang kepada kamu. Emang umat ini akan mengusir aku? Waraqah berkata, tidak ada seorang pun yang punya pengalaman seperti yang kau alami kecuali akan diusir oleh masyarakatnya. Berarti memang betul-betul yakin bahwa yang diterima oleh Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala memelihara, ada selalu orang yang beriman sejak zaman Adam sampai saat ini, yang beriman ada, yang kafir ada sejak dahulu juga, karena Allah mengabadikan Islam dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, dan antara Nabi Ibrahim dengan Rasulullah berapa generasi? 60 generasi lebih dari Nabi Ibrahim kepada Rasulullah itu. Dan ternyata Nabi Ibrahim berdoa, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, berikan rizki kepada penghuni kawasan ini. Belum disebut Mekah pada waktu itu, tapi yang jelas tempatnya tandus, kering, dan Allah kehendaki Mekah harus tandus, harus kering. Tidak boleh jadi di situ banyak kebun, banyak sawah. Kebayang kalau sekiranya di Mekah banyak sawah, susah orang yang datang ke sana tinggal di mananya. Justru dengan tandus dan kering, sehingga mudah membangun bangunan tinggi-tinggi dan kuat-kuat dan kokoh-kokoh, enggak terkena banjir, enggak terkena enggak terkena longsor. Wah, kalau banjir cuma sebentar saja di sana, tapi enggak pernah kena longsor. Padahal sekarang sudah banyak terowongan-terowongan kuat-kuat di sana. Habis yang dibikin terowongannya juga gunung batu, batunya batu-batu yang berkualitas di sana. Berarti memang Allah menghendaki di sana harus tandus kering, karena di masa mendatang akan dikunjungi jutaan orang yang terus menerus, perlu gedung-gedung tinggi, perlu bangunan-bangunan yang kokoh kuat. Orang berkomentar macam-macam saja. Oh, sekarang di Mekah banyak gunung-gunung, banyak bangunan-bangunan tinggi. Itu tandanya kiamat tidak lama lagi akan terjadi. Kok kenapa ke Mekah bangunan tinggi dijadikan sebagai tanda kiamat? Bukankah sebelum Mekah sudah banyak bangunan-bangunan tinggi di negara yang lain? Termasuk WTC di Amerika sudah dihancurin. Itu lebih dulu. Tapi kenapa sorotan orang ke Mekah terus? Padahal hadis menyebutkan bahwa tanda-tanda akhir zaman adalah yatatawaluna fil bunyan, banyak masyarakat yang berlomba membangun bangunan tinggi. Tidak disebutkan di Mekah, hadis enggak, tapi di dunia. Tapi ketika di Mekah ada bangunan tinggi, langsung dijadikan suratan ke Mekah terus. Aneh juga. Kemudian di Mekah lambang keamanan, aparat keamanan kan pakai mata satu, kemudian ada pedangnya. Langsung saja itu Dajjal katanya. Kenapa kok Dajjal disorot ke sana gitu? Mata satu ada pedangnya, Dajjal memang ada pedangnya. Bahkan yang lebih berani lagi menyatakan Dajjal sudah bermunculan di Mekah.
tanda-tanda Dajjal. Pada Dajjal sebagaimana hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dari siapa tuh? Bukan Adi bin Hatim, siapa lupa lagi. Hadisnya sahih menyebutkan bahwa dia menyampaikan kepada Rasulullah pengalaman dan bertemu dengan Dajjal, dan oleh Rasulullah disampaikan ini adalah kisah yang nyata. Kata Dajjal, aku ingin keliling dunia dalam jangka waktu 40 hari, seluruh dunia akan kujelajahi kecuali Mekah dan Madinah nggak bisa masuk. Malah dibilang-bilang Dajjal sudah bermunculan di Mekah. Ayah wae. Dajjal udah bilang nggak akan bisa masuk ke Mekah karena setiap kali mau masuk di situ ada malaikat megang pedang yang memukul kami. Nggak bisa masuk. Baik, kita lanjutkan. Minas samarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi Ibrahim memohon bekal untuk orang beriman kepada dan hari akhir yang tinggal di Mekah supaya mereka bisa memakmurkan tempat tersebut. Artinya kemakmuran atau banyaknya makanan di Mekah datang dari berbagai penjuru dunia itu untuk orang yang beriman. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Muhammad lahir bergantian penduduk Mekah. Kenapa? Kan doanya untuk beriman. Orang yang tidak beriman numpang hidup kepada yang beriman. Karena doa Nabi Ibrahim adalah untuk orang yang beriman agar di sana ada makanan. Dan untuk saat ini jelas tidak ada yang masuk Mekah kecuali yang bertauhid. Bila ada orang yang nyelonong masuk ke sana, itu di luar jangkauan pemantauan, di luar pemantauan pemimpin ya Saudi Arabia. Mekah saja yang ditegaskan dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Orang-orang musyrik kotor, tidak boleh mendekati Masjidil Haram. Artinya bahwa syariat menegaskan tidak boleh ada yang masuk ke Mekah kecuali orang yang bertauhid. Madinah bagaimana? Enggak disebut. Makanya pernah viral ada orang yang masuk Madinah non muslim kan, sampai viral itu filmnya. Orang non muslim tidak pakai jilbab selfie di depan Masjid Nabawi. Atau ada juga orang dari tidak tahu Eropa atau Amerika non muslim datang ke Uhud, viral di mana-mana sampai dicela pemerintah Saudi dan ulama. Wah, sekarang udah hancur, non muslim masuk ke Madinah udah mengotori. Emang ke Madinah mah nggak ada larangan, secara syar'i nggak ada larangan. Namun kenapa dilarang? Itu kebijakan pemerintah itu, karena akan mengganggu kekhusyuan ibadah umat Islam. Sebetulnya tidak dilarang untuk ke Madinah, yang dilarang adalah ke Mekah. Namun karena memang satu kesatuan, akhirnya pemerintah Saudi melarang juga ke Madinah. Sekali waktu diizinkan, ya tidak melanggar syariat. Namun sekarang dilarang lagi, sudah nggak boleh lagi sekarang. Sudah tidak mungkin lagi masuk non muslim ke Mekah ke Madinah. Ini adalah doa Nabi Ibrahim juga untuk Mekah, man amana minhum billah, itu bukan untuk Madinah. Allah Subhanahu wa taala merespon doa Nabi Ibrahim dengan kalimat qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Ya, kata Allah, orang yang kufur pun akan dikasih juga. Betul. Di Mekah itu sebelum Al-Quran turun, orang-orang kafir di sana itu yang tinggal. Sedikit sekali yang beriman, bahkan tidak diketahui siapa orang yang beriman karena menyembunyikan keimanannya. Karena kalau umpamanya di antara mereka ketahuan tidak bersama-sama dengan musyrikin, mungkin akan terancam keamanannya. Dan ternyata setelahnya Rasulullah SAW menerima wahyu, diketahui ada orang yang beriman.
Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar. Allah berfirman, orang yang kufur diberi juga fa umatti'uhu. Bacaan yang lain fa umti'uhu. Ada fa umatti'uhu, ada fa umti'uhu. Orang yang kufur aku berikan kenikmatan. Bila fa umatti'uhu, kenikmatannya tentunya didapat dengan usaha yang cukup berat. Fa umti'uhu, kenikmatan didapat dengan usaha yang sederhana. Memang sampai saat ini juga manusia mendapatkan kenikmatan, ada yang setelahnya kerja keras, ada yang tanpa kerja keras. Makanya ada dua bacaan, ada fa umti'uhu, ada fa umatti'uhu. Kalau umatti' itu ada penekanan suara, umatti' berarti memang tidak langsung diterima. Ada fa umti'uhu, ada langsung diterima. Tapi ingat, qalilan, cuma sedikit. Kesempatan memanfaatkannya sebentar, kenikmatan yang dirasakannya gue sedikit, walaupun hartanya mungkin ada yang diterima banyak. Ya, kita saksikan saat ini umat manusia di dunia ada yang diberi oleh Allah karunia yang banyak sekali, tapi kesempatan dia memanfaatkan tetap saja sama, cuma sebentar. Bahkan kalau kita perhatikan, tidak sedikit orang yang hartanya berlimpah tidak senang dengan hartanya. Karena umat itu qalilan. Ada orang yang hartanya sedikit tapi hidupnya senang. Sukses itu tidak selalu identik dengan senang ya. Karena sukses itu ada ukuran. Oh, kau sudah sarjana sekarang sukses gitu. Apakah sudah pasti kalau sarjana senang? Belum tentu juga. Banyak orang yang jebolan SD pun tamatnya tapi senang-senang saja hidupnya. Ada orang yang sudah sarjana tapi tidak mendapatkan kenikmatan hidup. Banyak orang-orang yang diberitakan bunuh diri bukan orang-orang yang miskin, tapi orang-orang yang kaya raya bunuh diri. Artinya sukses ukuran duniawi, tapi ternyata tidak dapat dia nikmati kehidupan. Makanya kalimat umti'uhu umatti'uhu qalilan, aku berikan kenikmatan sedikit, sedikit waktunya, sedikit yang dinikmatinya. Bahkan terasa nih oleh para sesepuh ini ya. Ya semakin tua semakin sedikitnya makannya juga. Tidurnya semakin berkurang, makannya semakin berkurang. Padahal boleh jadi ada orang yang semakin tua penghasilnya semakin banyak, tapi yang dinikmati semakin berkurang. Itulah umatti'uhu qalilan. Dan untuk orang kafir bukan cuma itu. Di dunia dia nikmati sedikit dan sebentar, lalu adtarruhu ila adzabin nar. Aku, kata Allah nih, aku desak, aku dorong, aku jebloskan ke dalam adzabin nar. Wa bi'sal masir. Sungguh itu adalah tempat yang paling menyakitkan. Ya, saya kasih komentar di sini. Secara umum seluruh masyarakat dunia aktif bekerja karena berjuang untuk mencari dua hal, yaitu mencari kenikmatan dan keselamatan, atau hidup dengan sejahtera dan aman dari berbagai bahaya. Demikianlah Nabi Ibrahim pada saat tiba di Mekah, beliau menyampaikan permohonan kepada Allah untuk umatnya tentang dua hal. Tadi kan makanan dan keamanan. Rabbij'al hadza baladan amina, ingin aman dan juga ingin dapat bekal hidup. Pelajaran secara lafziah. Lafaz wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata, artinya apa? Mengingatkan kita semua akan pentingnya mengambil pelajaran dari masa lalu, seperti mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang berdoa hanya berdasarkan keimanan. Nabi Ibrahim hanya keimanan saja, habis. Secara logika, masa sih Nabi Ibrahim kok minta enggak tanggung-tanggung, muluk-muluk lah gitu permintaannya. Di tempat yang tandus kering minta rizki buah-buahan. Gimana bisa ada buah-buahan? Tapi karena iman, Allah Maha Kuasa, dan terbukti saat ini semua buah yang ada di Bandung ada di Mekah. Tapi tidak semua buah yang ada di Mekah ada di Bandung.
Karena di Mekah datang dari mana-mana kan gitu. Beliau berdoa seorang diri di tempat yang jauh dari kehidupan yang layak, memohon agar tempat yang sepi tanpa penghuni itu menjadi negeri yang aman, gak tanggung-tanggungnya. Makanya kita juga jangan sampai kecil hati kalau berdoa, aduh ini Indonesia udah kacau begini nih. Sudah mohon kepada Allah, gak ada apa-apanya dibanding dengan bagaimana kondisi Nabi Ibrahim di Mekah. Kita mah hebat, banyak tanaman, banyak air, kemudian sudah banyak gedung-gedung, banyak masyarakat dibanding dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim gak ada apa-apa di sana, tapi memohon kepada Allah gak tanggung-tanggung. Ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Buat kita mah sudah banyak sekali. Makanya jangan sampai kecil hati, jangan sampai merasa ragu, aduh gimana ya masa depan buat anak cucu saya. Sudah berdoa memohon kepada Allah. Beliau tidak memiliki kemampuan apapun untuk bekerja mencapai yang diharapkan. Namun demikian beliau yakin bahwa berdoa adalah ibadah yang sangat berguna bagi kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Yang penting ibadah doa itu. Urusan bagaimana Allah mengabulkan gak perlu kita program. Biar Allah saja yang punya program. Nabi Ibrahim berdoa diawali dengan memohon keamanan, dilanjutkan dengan memohon kesejahteraan. Aman dulu baru sejahtera. Kita kadang-kadang harta dulu, amannya nanti belakangan. Cari tempat buat rumah, buat bangun rumah. Bukan melihat kondisi dulu, aman apa enggak di sini. Pokoknya di situ terbayanglah bisa bisnis. Aman enggak? Jarang itu. Tapi kalau contoh dari Ibrahim, aman dulu. Aman apa? Aman dari berbagai segi. Hal ini memberi gambaran bahwa yang dimaksud dengan aman di sini sangat luas, meliputi aman lahir dan aman batin, aman beribadah kepada Allah dan aman bergaul dengan masyarakat dunia. Dan terbukti ya saat ini subhanallah Mekah itu, aduh, datang dari berbagai penjuru dunia jutaan umat berdesakan untuk tawaf, aman-aman saja. Apa enggak khawatir virus corona tersebar lagi? Tapi ternyata berdesakan di sana waktu umroh bulan Ramadan, bulan Syawal, aman-aman saja. Nabi Ibrahim berdoa di tengah-tengah tanah yang tandus dan kering, yang tidak terlihat ada tanda-tanda akan tumbuh tanaman. Namun demikian beliau memohon kepada Allah buah-buahan yang sangat sulit dipahami akan mencapai yang diharapkan. Gak tanggung-tanggung gitu. Makanya kita juga kalau memohon kepada Allah ya jangan sampai ngukur diri lah, tapi iman kepada Allah. Sekarang ingin supaya jadi apa sih negeri Indonesia? Mohon kepada Allah. Dibanding dengan Nabi Ibrahim kita masih punya jalannya, bisa dirasiokan lagi. Nabi Ibrahim enggak rasional memohonnya. Tapi ya karena iman yang paling kuat. Ini adalah pendidikan bagi umat bahwa berdoa mesti dilakukan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar rintihan hambanya dan Maha Kuasa memenuhi permohonannya. Karena Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan tanah subur, membawa keluarga ke tempat yang tandus kering tanpa penduduk. Sungguh ini adalah perintah yang mesti dilaksanakan hanya berdasarkan keimanan. Nabi Ibrahim kan sebelum ke Mekah itu di Mesir, di Kairo. Tanahnya subur dibanding dengan Mekah. Ada sungai Nil. Berangkat meninggalkan tempat sana. Dibawalah Hajar bersama Ismail, padahal waktu itu Nabi Ibrahim baru punya anak satu. Lahirnya pun ditunggu puluhan tahun. 75 tahun Nabi Ibrahim belum punya anak. 76 tahun belum punya anak. Dalam pernyataan seorang ulama ahli Al-Quran, ahli kisah menyebutkan, ya sekitar lewat 80 tahun baru punya anak. Seringnya terdengar Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Maka Siti Sarah merasa iba kepada sang suami. Udah atuh mas, mungkin kalau di kitanya, nikah lagi aja. Aku memang sudah begini, sudah mandul. Udah engkau nikah lagi, tuh ada tuh wanitanya, kau nikahin aja dia. Maka Nabi Ibrahim menikah atas saran Sarah, menikah dengan Hajar. Setelahnya menikah dengan Hajar, maka punya anak. Dan dengan adanya punya anak dari Hajar,
cerita macam-macam. Oh, cemburu katanya Sarah kepada Ibrahim sampai Ibrahim pergi meninggalkan. Itu mah karangan lah. Al-Quran gak bilang begitu, kita jangan ngarang-ngarang. Memang kisah-kisah dalam Al-Quran suka dibikin cerita yang rame dan semakin meyakinkan lah gitu. Karena memang para sastrawan hebat-hebatnya. Kayak di Bandung juga kan ada cerita yang sangat meyakinkan. Dulu saya pernah dengar dongeng itu, dongeng Gunung Tangkuban Parahunya. Mungkin ada yang tahu juga. Kenapa itu namanya Gunung Tangkuban Parahu? Oh, ceritanya begini. Marah itu katanya, sampai itu gunung ditendang, jadi nangkup. Parahu ditendangnya gitu kan. Parahu ditendang sampai nangkup, jadi wah Gunung Tangkuban Parahu, macam-macam aja. Oh gitu ya. Oh, padahal itu namanya belakangan itu. Jadi dibikin cerita. Nah, demikian pula kisah-kisah dalam Al-Quran banyak yang dibikin cerita. Seperti Nabi Musa umpamanya kan, ketika Nabi Musa sedang di perjalanan, sampailah bertemu dengan dua orang perempuan yang sedang menjaga kambingnya untuk diberikan minuman. Namun karena masih banyak orang lain, maka Nabi Musa melihat ada dua perempuan kelihatan bingung, membantulah. Setelahnya membantu perempuan, Nabi Musa ngasih minum kepada kambing-kambing si perempuan tersebut. Si perempuan pulang, setelahnya pulang ngasih tahu sama ayahnya. Ayahnya langsung memanggil Nabi Musa untuk supaya datang ke rumahnya. Wah, di situ dibikin cerita. Musa diundang oleh seorang perempuan, dan di perjalanan Nabi Musa jalan dan si perempuan di depan karena tidak tahu alamat rumahnya. Ini kayak di Riung Bandung aja atau di Margahayu Raya saja sulit nyari alamat gitu. Padahal mungkin waktu itu mah di sana sudah cukup lah, di situ rumah gampang. Tapi ceritanya panjang itu. Nabi Musa, ya kamu di depan, aku nggak tahu alamat kamu. Oh, si perempuan jalan di depan, datang angin menyingkap bajunya. Wah jangan di depan, di belakang aja, di belakang. Gimana ceritanya? Supaya kata aku tidak melihat aurat kamu. Ini rame lah gitu. Benarkah begitu? Wallahu a'lam. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tafsir itu. Tapi Al-Quran tidak bicara sedetil itu. Yang biasa disebut dengan Israiliyat ya. Jadi cerita-cerita Israiliyat, Rasul bersabda, la nukadzib wa la nusaddiq. Kita netral sajalah terhadap cerita Israiliyat. Mungkin benar, mungkin salah. Yang jelas kita tidak disuruh untuk beriman. Selesai sudah. Nah, kembali kepada Nabi Ibrahim. Karena itu beliau serahkan segalanya kepada Allah Ar-Rahman yang senantiasa menyayangi semua hamba yang taat padanya. Allah tidak mungkin menurunkan perintah selain dengan kesayangannya. Sebab jika perintah itu dilaksanakan, pasti dia angkat pelaksananya mencapai derajat kemuliaan. Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan tempat yang subur menuju tempat yang tandus, bawa bayi yang baru lahir. Perjalanan begitu jauh. Naik apa Nabi Ibrahim? Dari Kairo ke Mekah, belum ada pesawat, belum ada kapal laut. Wah, nggak kebayang ya. Tapi ya kan Allah yang mengatur semuanya itu. Dan tidak dirinci dalam Al-Quran. Apakah Nabi Ibrahim dari Mesir, dari Kairo, bawa kayu gitunya, nyebrang pakai kayu atau bagaimana? Gak dijelaskan. Yang jelas sudah nyampe di Mekah baru dikisahkan dalam Al-Quran. Allah tidak mungkin menurunkan perintah selain dengan kesayangannya. Allah perintahkan kepada Ibrahim berangkat meninggalkan tempat ini menuju tempat sana. Di sana ada tempat dulu sebelum Nabi Ibrahim ada. Di situ ada rumah Allah, Baitullah, yang kisahnya panjang sejak zaman Nabi Adam itu. Jadi Nabi Adam ketika meninggalkan tempat lama menuju tempat baru, beliau merasakan kesepian karena sudah pernah Allah pertemukan Nabi Adam dengan seorang wanita yang disebut-sebut namanya Hawa, bukan dalam Al-Quran tapi dalam keterangan yang lain disebut Hawa. Maka ketika melakukan pelanggaran, maka terpisahlah dari sang istri. Nabi Adam pada waktu itu merasa betul-betul kesepian, mohon kepada Allah agar ada teman untuk beribadah.
maka Allah sediakan Baitullah di Mekah, di situ malaikat tawaf, maka Nabi Adam tawaf bersama malaikat di sana. Zaman Nabi Nuh, panjang perjalanannya dari Adam ke Nabi Nuh itu berapa nabi dilewati, ada Nabi Syith, Nabi Idris, dan dari Nabi Syith itu kan orang-orang soleh keturunannya ada. Sedangkan yang keturunannya siapa tuh Kabil, nah itu mah keturunan yang tidak benar itu. Dan dari Nabi Syith, Nabi Idris sampai Nabi Nuh. Nah kemudian zaman Nabi Nuh terjadilah banjir yang tidak pernah terulang. Gunung saja ditelan. Sebesar-besarnya banjir sekarang tidak sampai menelan gunung. Paling berapa meter lah gitu ketelan bangunan. Tapi gunung enggak. Zaman Nabi Nuh gunung saja terendam, luar biasa. Sampailah Ka'bah tidak kelihatan lagi, dan zaman Nabi Ibrahim dibangun kembali. Nabi Ibrahim diutus oleh Allah, ayo kamu bangun lagi Ka'bah di sana, Baitullah di sana. Panjang perjalanan nanti insya Allah pada ayat berikutnya kita bahas. Di tengah-tengah tanah tandus dan kering itu beliau memohon buah-buahan. Di manakah ada buah-buahan tanpa pohon? Ini adalah penanaman akidah tauhid bagi umat pembawa Al-Quran. Kalau saat ini kita bertanya-tanya, kita ingin ini bla 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 di Indonesia, mana usaha kamu? Iya, usahanya saya memang nggak mampu, tapi kalau berdoa mah jangan ragu-ragu. Berlandaskan keimanan. Nabi Musa, ini cerita lagi Nabi Musa lagi, karena dalam Al-Quran tuh Musa itu paling panjang ceritanya. Sebutan Musa dalam Al-Quran itu paling banyak, sampai 139 kali Musa disebut. Nabi Ibrahim, Nabi Adam enggak, Nabi Muhammad enggak, cuma 4 kali dalam Al-Quran disebut. Nabi Musa ketika beliau sudah menolong orang tadi, kemudian pulang 2 wanita. Dan Nabi Musa capek berangkat dari Kairo menuju Madian, menolong orang, udah penuh keringat, udah dia berteduh di satu pohon. Di bawah pohon dia memohon kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, hanya pada yang engkau turunkan saja aku sangat memerlukan. Nabi Musa tidak merinci minta makan, minta minum, minta buah-buahan, tapi engkau maha tahu apa yang terbaik buatku, aku sangat memerlukan yang baik dari engkau ya Allah. Apakah Allah memberikan kepada Nabi Musa hilang lapar, hilang haus tanpa makan? Oh, Allah maha kuasa. Atau apa? Terserah Allah. Makanya Nabi Musa berkata, Rabbi inni ila ma anzalta ilayya min khairin faqirun. Aku terhadap apa yang engkau turunkan berupa kebaikan sangat-sangat memerlukan. Faja'atu ihdahuma. Maka tiba-tiba datanglah salah satu dari 2 perempuan mendatanginya. Panjanglah ceritanya. Jadi Allah memberikan jawaban langsung dengan datangnya seorang wanita dari 2 orang bersaudara. Itu jawaban terhadap permohonan Nabi Musa. Ceritanya bagaimana nanti? Sekarang mah bikin penasaran aja dulu. Kita lanjutkan. Nabi Ibrahim memohon buah-buahan gak tanggung-tanggung, pohonnya gak ada, tempatnya tandus kering, tapi memohon mah gak tanggung-tanggung. Makanya kita juga, ya Allah jadikan negeri ini menjadi negeri yang bersih dari kemungkaran, dari kemaksiatan, dari kezaliman. Silahkan berdoa, usaha sesuai kemampuan, laksanakan. Allah akan menilai kita usaha dan menilai kita berdoa berlandaskan akidah tauhid. Adapun bagaimana Allah mengabulkannya, itu urusan Allah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah bukan dengan yang kita pahami. Kan kita tidak paham ya, kok tiba-tiba Mekah dulu sebelum Rasulullah diangkat jadi Rasul penuh dengan kemusyrikan. Allah
tugaskan seorang saja, kok berubah sekarang Mekah menjadi pusat pertemuan umat tauhid. Dulu adalah pusat umat musyrik. Penyembah berhala dirubah menjadi pusat pertemuan umat tauhid. Dan Mekah atau Saudi dengan Indonesia ini punya keistimewaan yang Allah khususkan di atas dunia. Apa itu? Mekah tempat pertemuan umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia, dan Indonesia adalah negara terbesar umat Islam. Tidak ada yang menandingi ini. Makanya kalau umat dunia penuh perhatian kepada dua negeri ini, wajar. Pertemuan umat Islam Indonesia adalah umat terbesar, dan pertemuan terbanyak adalah di Mekah. Dan sampai saat ini dikenal, kalau umroh, kalau haji, itu para penjual di Mekah, di Madinah pandai-pandai ngomong bahasa Indonesia. Habis kebanyakan tukang belanja orang Indonesia. Dan terkenal orang Indonesia mah kalau belanja nawar, nah itu pada terkenal gitu. Ahli nawar. Saya dulu waktu masih kuliah kan suka membimbing jamaah haji ONH Plus. Malam baru datang, besok-besok manggil saya full gitu. Ya Bu, antar belanja. Baru aja datang udah minta diantar belanja coba. Yang nggak tanggung-tanggung belanja tuh, cari supermarket yang besar-besar. Saya udah lesu, udah capek gitu. Mereka emang enggak. Datang ke toko emas, saya langsung toko emas dulu, belok dulu. Saya nanya ke toko emas, ini harga ini bisa ditawar enggak? Enggak. Ini harga pasti. Kalau begitu saya mohon ya, harga ini naikin sedikit, saya bilang. Kalau harganya 100 real, naikinlah 110 gitu. Emang kenapa? Soalnya jamaah saya pasti nawar. Kata pedagang, oke lah kalau gitu katanya. Udah, semua harga naikin malah 5 real, 10 real gitu. Akhirnya ini berapa? 100 real, 90 aja. No, ngotot gitu kan, sambil manja-manja lagi. Aduh, pika sebelen. Padahal orang Arab gak mau melihat manja-manja begitu tuh. Tapi ya orang kita biasa. Akhirnya udah buat jamaah Indonesia boleh. Seneng. Padahal memang harganya. Habis kalau enggak begitu saya yang repot. Enggak keluar-keluar. Ngotot. Udah tawar oleh kamu. Aduh gimana ya, memang harganya harga pas. Tapi tetapnya kudu nawar. Makanya udah saya kompromi dulu dengan pedagangnya. Lah ingat dulu masih nakal-nakal saya begitulah dulu. Baik, saya lanjutkan. Karena Allah adalah sumber semua rezeki, Dia Maha Kuasa memberi apa saja yang diperlukan hambanya, meski tanpa terlihat ada jalan yang ditempuhnya. Allah Maha Kuasa, makanya kita juga jangan tanggung-tanggung kalau memohon kepada Allah. Apa saja yang kita inginkan, sampaikan kepada Allah. Yang penting usaha sesuai kemampuan. Allah yang mengatur seperti apa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Hal ini mendorong semua hamba untuk mengharap kepadanya, menyampaikan permohonan sesuai keperluan meski jauh dari jangkauan akal fikiran. Di Indonesia sekarang seperti apa, kita mohon seperti apa buat keturunan kita nanti di masa mendatang. Entah berapa generasi, ya kita mohon kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim memohon untuk turunannya jauh dari jangkauan akal pada waktu itu. Doa ini bimbingan untuk semua umat sepanjang zaman dimanapun mereka berada. Waktunya udah mau habis ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk menjadikan tanah kosong menjadi pusat pertemuan umat, maka alangkah sungguh alangkah bagi Allah, alangkah mudah ya, alangkah mudah bagi Allah untuk mengubah negeri kita. Ini hubungannya dengan negeri kita ya. Alangkah mudahnya bagi Allah untuk mengubah negeri kita menjadi negeri yang penuh dengan orang taat padanya, setia, serta benar-benar menjadi negeri muslimin terbesar secara kuantitas dan kualitas. Saat ini Indonesia negeri terbesar kuantitas. Tidak ada yang mampu menandingi. Walaupun sudah diupayakan supaya umat Islam di Indonesia berubah, berpindah agama, terus aja bertambah.
Pernah kan Indonesia dituding negara teroris kan gitunya. Kemudian pesantren-pesantren Al-Quran dituding teroris. Malah bertambah terus sekarang pesantren Al-Quran. Masjid-masjid dituduh lagi. Inilah tempat-tempat pemuda radikal. Semakin banyak saja sekarang aktivis masjid. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya. Makanya berdoa terus aja. Permohonan Nabi Ibrahim tentang keamanan yang dilanjutkan dengan kesejahteraan sudah terkabul. Pada saat ini masyarakat muslim dunia berdatangan ke tanah suci Mekah merasakan keamanan yang di luar jangkauan akal. Dengan keamanan ini maka ekonomi pun terus meningkat. Peningkatan ekonomi dan tempat aman mengantarkan manusia untuk meraih kesejahteraan hidup. Ini aplikasi doanya belum ya? Baru pengantar. Nah, aplikasinya ini saya sampaikan di sini ayat kata per kata seperti Rabbij'al hadza baladan amina, ya Allah Tuhanku, sungguh Engkau telah menciptakan segala sesuatu dengan kuasamu, maka hamba mohon padamu agar Engkau jadikan negeri ini tempat yang penuh berkah, makmur dengan ibadah. Jauhkan dari tempat ini apapun yang membahayakan penduduknya, ya Allah jadikanlah tempat ini kawasan yang aman hingga meraih nikmat kebebasan memilih keyakinan, pemikiran dan perasaan. Jauhkanlah dari hamba semua bahaya yang mengancam keamanan akidah tauhid, bahaya yang mengganggu kelangsungan ibadah, bahaya yang merusak keharmonisan hidup bermasyarakat. Hanya padamu ya Allah hamba menyerahkan segalanya. Sungguh Engkau Maha Kuasa mengubah negeri ini menjadi benar-benar negeri yang dipenuhi ahli ibadah dan dibersihkan dari ahli maksiat. Ini kita doakan untuk negeri Indonesia ini ya. Warzuq ahlahu minas samarat, dan selanjutnya sampai akhir insyaallah. Nanti kita lanjutkan kajian ayat ini, masih panjang, dan sekarang saya sedang berusaha untuk mengumpulkan doa-doa dari Al-Quran, diisi juga dilengkapi dengan doa-doa dari hadis seperti yang berkaitan dengan doa tadi. Ini doa dari Rasulullah SAW. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan selanjutnya hadis riwayat Muslim. Baik, kita cukupkan dulu. Insyaallah kesempatan lain kita lanjutkan. Dan saya pisahkan ini dalam buku ini ada doa yang diawali dengan Robbi khusus, Robbi semuanya, ada Robbana semuanya, ada yang diawali dengan Allahumma, ada dengan Subhana, ada dengan Alhamdu. Saya kelompokkan dalam buku ini ya. Baru sedikit, baru berapa halaman nih, baru 120 halaman ya. Ini 120 di komputernya, jadi buku mungkin jadi 200-an lah, baru segitu, masih jalan. Dan doanya untuk yang Robbi sudah 27 doa. Robbi Auzi'ni tadi, kemudian dilanjutkan nanti dengan doa Rabbana. Demikian hamba-hamba Allah, sudah mendekati jam 6, sudah panas matahari. Tidak ada yang ditanyakan atau ada? Oh ya, mangga silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya. Jadi kalau kita menggunakan kata ya Allah, itu lebih menekankan ketauhidan, kada tiada ilah selain Allah. Tapi kalau ya Rabbi menekankan tentang harapan bahwa Engkau adalah yang memberi aku, yang mengatur aku, yang memberi rezeki kepada aku. Itu Rabbi. Makanya permohonan dalam Al-Quran yang diisi dengan permohonan harta, rezeki, keamanan pakai Rabb. Tapi kalau untuk ketauhidan pakai Allahumma. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Nah, itu kan hanya Engkau ya Allah yang mengangkat pemimpin. Nah, walaupun ada orang yang berusaha dengan mencurahkan segala upaya, kalau tidak Engkau kehendaki enggak akan jadi. Makanya ketika masalah kekuasaan kerajaan, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ketika Rabbi tidak Rabbana,
itu menekankan tentang aku sangat memerlukan ya Allah padamu. Ketika Rabbana, kami memohon untuk bersama-sama. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana afrigh alaina, itu untuk kepentingan bersama. Ada lagi umpamanya subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Itu memohon keselamatan pakai kalimat kesucian. Ya Allah, kami banyak berbuat dosa, berbuat salah, tapi Engkau Maha Suci, tidak akan terpengaruh dengan dosa kami. Ya Allah, selamatkan kami. Itu luar biasa ya, doa-doa dalam Al-Quran itu membimbing kita untuk penuh harap dan sekaligus memelihara ketauhidan kepada Allah. Nah, kata Rob itu memberi makna, memang bahasa Indonesia itu miskinnya. Allah ilah diartikan Tuhan, Rob diartikan Tuhan, padahal beda. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Padahal kalau bahasa Inggris saja beda kan, terjemahan bahasa Inggris beda kan. Kalau la ilaha illallah ya ilah itu God. Tapi kalau Rob kan bukan Rob, bukan God. Rabbil alamin, Lord of of the word kan. Tapi bahasa Indonesia Rob Tuhan, ilah Tuhan. Sebetulnya ketika kita menyebut ilah lebih menekankan ketauhidan, ketika kita menyebut Rob lebih menekankan tentang karunia. Jadi kuasa Allah turun ke masyarakat, kepada hamba-hambanya Rob. Kita hubungan dengan Allah ilah. Jadi ilah itu jalur kita kepadanya, Rob jalur dia kepada kita. Ada rububiyah. Makanya Rob itu dihubungkan dengan alam keseluruhan. Rabbun nas, Rabbul alamin, Rabbus samawat, Rabbul ardi. Tapi kalau ilah, nggak ada ilahul alamin. Ilah nggak ada, ilahul samawati wal ardi nggak ada dalam Al-Quran. Kalau ilah itu hanya kepada manusia, artinya menekankan pentingnya bertuhan, menyembah ilah. Dan tidak ada dalam Al-Quran perintah untuk mengatakan la robba illallah, nggak ada. Tapi kalau la ilaha illallah ada. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi Rabb enggak ada. Karena itu tidak disalahkan kalau kita menyebut Rabb kepada selain Allah, tidak salah. Tapi kalau menyebut ilah kepada selain Allah, nah itu yang salah besar. Boleh gitu kita menyebut Rabb kepada Kang Emil, Robnya Jawa Barat Kang Emil, Robnya Kota Bandung Pak Yana, Robnya Margahayu Raya Ustadz Idik umpamanya. Ya boleh-boleh saja gitu kan kalau Rob itu. Kenapa? Ada gitu dalam Al-Quran kata Rob kepada selain Allah? Ada. Dalam surat Yusuf ayat 41 42. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansahu asyaitanu dzikra rabbih. Nabi Yusuf berkata kepada salah seorang temannya di penjara, "Udhkurni inda rabbik." Ingat ya, sebut-sebut namaku ketika engkau nanti sudah berada di depan Rabb kamu. Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih. Setelahnya orang tersebut berada di depan Rabbnya, setan membuat dia lupa. Siapa yang maksud dengan Rabb di situ? Bukan Allah, tapi Raja Mesir. Jadi di situ perbedaan. Makanya ketika kita menyebut Rabbana, Rabbi, lebih menekankan tentang karunia yang tercurah kepada kita hanya dari Allah. Sedangkan kalau ilahana, tiada yang aku sembah selain engkau ya Allah. La, ya Rabbana, tiada yang memberikan kepada kami selain engkau ya Allah. Jadi Rabb mengingatkan kita siapa sumber kenikmatan, sumber kekuasaan, sumber kekuatan. Ketika kita menyebut ilah, tiada yang aku sembah selain dia. Makanya dua-duanya kita gunakan. Maka kalau kita memohon kepada Allah pakai Allahumma, bagaimana? Ya memang saya di samping memang memohon kepada Allah, menyembah kepada Allah, juga saya memang mengharap
harapkan dari Allah. Makanya ya sudah, nggak apa-apa kita menyebutkan Allahumma, seperti yang saya masukkan juga di sini doa tambahan Allahumma aslih, ini doa dari Rasulullah ya. Tadi itu mana? Lupa lagi, oh di sini ya. Jadi doa dari Rasulullah SAW dengan berkaitan dengan doa tadi pakai Allahumma juga, Allahumma aslih li ya. Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki buatku agamaku, artinya berikan kepadaku nikmat beragama dengan agama ini, berikan kepadaku bimbingan memanfaatkan dunia untuk akhirat, itu pakai Allahumma. Jadi Rasulullah membimbing kita dalam berdoa, di samping memang adalah mencari karunia dari Allah sebagai Rabb, dan juga kita menghamba hanya kepadanya. Maka kadang-kadang Allahumma, kadang-kadang Rabbana. Wallahu a'lam. Baik, dicukupkan. Masih ada lagi yang lain? Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.